Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para kiai, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang saya hormati, kong dan kong pengasuh pondok pesantren Darussalam Kiai Muhammad Audul Abid. Saya dalam acara ini pertama-tama akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu kenapa di dalam Islam kok ada perang? Padahal sering disampaikan bahwa Islam adalah agama damai. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya perlu untuk menyampaikan sejarah, bahwa di saat-saat Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun, terhitung sejak beliau diutus sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak diperkenankan atau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Padahal kekejaman, kezaliman, dan penindasan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum muslimin sudah di luar batas kemanusiaan. Akan tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah dan beberapa saat setelah itu beliau bersama kaum muslimin berhasil mendirikan negara, baru ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berperang. Sebuah ayat yang diyakini sebagai ayat yang pertama yang menandai diizinkannya perang adalah firman Allah Ta'ala, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan kepada orang-orang yang selama ini diperangi, diizinkan untuk melakukan perang. Alasannya bi annahum dzulimu, lantaran mereka sudah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menolong mereka. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah di saat-saat ada di Mekah tidak mendapatkan izin, akan tetapi ketika sudah punya negara mendapatkan izin untuk berperang? Alasannya karena di saat-saat Rasulullah ada di Mekah, beliau bersama kaum muslimin belum memiliki negara. Sementara setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bersama kaum muslimin memiliki negara. Ada sebuah kajian dan pemikiran dari berbagai ulama bahwa perang diperkenankan untuk dijalankan oleh umat Islam dalam rangka untuk mempertahankan apa yang ada. Diddifa'i 'anil mawjud, untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang dimaksud sudah ada ini adalah negara. La li'ijadi ma lam yujad, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada. Terbentuklah negara Madinah. Negara Madinah dibangun oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah memperkenankan pengikut agama lain
khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk bersama-sama kaum muslimin tinggal di Mekah, tinggal di kota Madinah atau di negara Madinah. Mereka kemudian dikenal dengan istilah Ahlul Zimmah. Ahlul Zimmah memiliki kewajiban yang lain, mereka wajib bayar jizyah. Ada pertanyaan, kenapa Ahlul Zimmah wajib membayar jizyah? Perlu disampaikan bahwa mereka tidak diwajibkan ikut serta untuk membela negara, dan mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, karena memang selama orang itu kafir, menurut kitab-kitab fikih tidak wajib zakat. Sebagai gantinya mereka wajib bayar jizyah, ya kan? Seandainya mereka itu keberatan untuk bayar jizyah, akan tetapi ingin membayar pungutan yang lain yang namanya bukan jizyah, silahkan. Misalnya di dalam pemerintahan Sayyidina Umar ada kelompok Nasoro Bani Thalib. Mereka keberatan untuk membayar jizyah kalau tetap atas nama jizyah. Karena menurut mereka istilah jizyah ini adalah istilah yang kurang memberikan kehormatan. Terhadap keinginan mereka, Sayyidina Umar mengatakan, haula'i hamko. Mereka itu gending. Abau al-lafdu wa radu bil makna. Abau al-isma wa radu bil makna. Mereka tidak mau terhadap namanya, bungkusnya, akan tetapi mau dengan isinya. Ya silakan mereka bayar zakat, meskipun sesungguhnya bukan zakat. Oleh karena itu, kalau selama ini ada anggapan bahwa di negara Islam ada diskriminasi di antara para warganya, seolah-olah ada warga negara kelas 1 dan ada warga negara kelas 2, sesungguhnya anggapan itu tidak benar. Para hadirin sekalian, dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa alangkah pentingnya negara bagi kaum muslimin. Alangkah pentingnya, sehingga perang yang sudah barang tentu merupakan sebuah kekerasan diizinkan dalam rangka untuk mempertahankan negara. Meskipun negara itu sangat penting, akan tetapi negara sesungguhnya bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Jadi ad-daulatu laisat maqsidan minal maqasid, bal hiya wasilatun minal wasail. Negara itu bukanlah tujuan, melainkan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa tujuannya nanti akan dijelaskan di belakang. Ada sebuah kaidah yang mengatakan as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Islam dalam hal-hal yang menyangkut tujuan itu harga mati. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang menyangkut teknis operasional, menyangkut sarana, Islam itu sangat fleksibel, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, maka tentang negara, Islam memberi keleluasaan yang seluas-luasnya bagi kaum muslimin untuk memikirkan tentang bentuk-bentuk negara. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita berbicara tentang politik ini, bahwa politik itu merupakan bagian daripada fikih muamalah, fikih sosial. Fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berbeda dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya fikih ibadat. Misalnya di antara prinsip fikih muamalah termasuk di dalamnya politik yang mengatakan bina'uhu alal iladi wal masalih, bahwa persoalan fikih muamalat, persoalan fikih politik termasuk di dalamnya dibangun atas prinsip ilat-ilat dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan.
Salah satu kaidah tentang fikih muamalat mengatakan al-muamalatu tilkun hatta yu'lamal man'u. Bahwa persoalan-persoalan muamalat itu sangat longgar. Bisa dilakukan sepanjang tidak ditemukan dalil yang melarang. Kaidah yang lebih populer akan tetapi memiliki makna yang sama dengan kaidah tadi mengatakan, ini sangat populer, al-aslu fil muamalati at-tilku. Bahwa pada dasarnya dalam hal-hal yang menyangkut muamalat, al-ibahatu adalah boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibah. Ini artinya bahwa untuk menghukumi bahwa sesuatu itu boleh sepanjang itu menyangkut muamalat, tidak perlu mencari dalil-dalil yang membolehkan. Yang penting kita tidak menemukan, meyakini tidak ada dalil yang melarang. Itu sudah cukup. Maka sehubungan dengan itu sangat tepat apa yang sering disampaikan banyak orang, yaitu pernyataan Ibnu Aqil atau Ibnu Uqail al-Hambali tentang arti daripada politik atau as-siyasah. Beliau mengatakan as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhahur rasul wala nazala bihi wahyun. Politik itu adalah segala aktivitas, segala kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh daripada kemafsadatan, meskipun kebijakan itu tidak ditetapkan oleh Nabi dan tidak berdasarkan wahyu. Ini artinya bahwa persoalan politik acuan utamanya adalah maslahah mursalah. Sudah barang tentu di samping maslahah mu'tabarah ya. Maslahah mursalah artinya suatu kemaslahatan atau sesuatu yang menurut akal sehat itu baik, akan tetapi tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mengapresiasi kemaslahatan itu, akan tetapi juga tidak ditemukan dalil yang menafikannya. Itu maslahah mursalah. Para hadirin sekalian, oleh karena itu, dua hal itu, yang pertama negara bukan tujuan, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan bahwa negara, politik kenegaraan merupakan bagian daripada fikih muamalat, maka persoalan bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan menyangkut hal itu, nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak banyak ikut serta secara langsung. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip yang kalau prinsip itu diwujudkan, akan terwujudlah apa yang selama ini disebut sebagai negara khilafah atau negara yang baik. Apa prinsip-prinsip itu? Yang pertama adalah al-adalah, keadilan. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga adalah al-musawat, kesetaraan. Yang keempat asyura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial dari rakyat. Ini adalah beberapa prinsip yang tidak hanya penting untuk diterapkan dalam konteks persoalan negara, akan tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai persoalan ya. Dalam berbagai persoalan. Para hadirin sekalian, sudah banyak dalam sejarah beberapa sistem pemerintahan yang sudah diterapkan. Di antaranya adalah sistem monarki. Sistem monarki ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana penguasa itu tampil secara turun-temurun tanpa ada pemilihan. Sistem lain adalah sistem teokrasi, sebuah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemimpin
itu ditunjuk langsung atau merupakan wakil dari Tuhan, ini artinya bahwa negara ini adalah sesuatu yang sakral. Yang ketiga adalah sistem otokrasi, dengan keyakinan bahwa penguasa adalah kebal hukum. Apa yang menjadi kebijakan tidak bisa diganggu-gugat. Sudah barang tentu jika sistem ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, ya kan? Karena tanpa musyawarah, ya, tanpa musyawarah. Dan sistem teokrasi itu membayangkan bahwa negara ini adalah sakral, bahwa pemimpin itu sakral, padahal sesungguhnya tidak sakral. Salah satu buktinya kita bisa melihat khutbah pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau menyampaikan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku telah dilantik untuk menjadi pemimpinmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Fa in wajadtumuni ala haqqin fa'ayununi. Jikalau ternyata kalian mendapatkan aku berada dalam kebenaran, tolonglah aku ditolong. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Jikalau kalian melihat aku berada dalam ketidakbenaran, tolong aku dibenarkan, diluruskan. Demikian pula Sayyidina Umar dalam khutbahnya beliau mengatakan, man ra'a fiyya wijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Ini artinya bahwa pemimpin dalam pandangan Islam itu tidak sakral. Dengan demikian sistem monarki, sistem teokrasi, dan sistem otokrasi itu tidak Islami. Bagaimana dengan sistem demokrasi? Pada dasarnya demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip sebagaimana disampaikan di atas itu, yakni al-adalah, al-musawat, al-hurriyah, asyura, kemudian raqabatul ummah. Akan tetapi seringkali dipersoalkan sistem demokrasi ini, karena pada intinya demokrasi adalah as-siyadatu fi yadi sya'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bulat lonjongnya negara tergantung kemauan rakyat. Pertanyaannya, bagaimana dengan hakimiyatullah, dengan otoritas Tuhan? Apa tidak tabrakan antara kedaulatan rakyat dan otoritas Tuhan? Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyangkut tentang halal haram, ya kan? Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan sistem demokrasi. Apakah ini halal atau ini haram kan tak bisa di voting. Persoalan halal dan haram itu mutlak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi itu hanya menyangkut hal-hal keduniaan, terutama persoalan politik yang tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Para hadirin sekalian, sekarang kita bicara tentang hubungan antara agama dan negara. Tentang hubungan antara agama dan negara ada 3 teori. Pertama adalah teori negara agama. Yang kedua adalah teori negara sekuler. Yang ketiga adalah negara simbiosis, ya kan? Simbiosis. Negara dalam dengan sistem atau teori simbiosis ini merupakan sebuah teori yang sangat mudah untuk diterapkan. Dalam pengertian bahwa negara dan agama bukanlah tidak menyatu, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Atau kalau diarabkan bisa dikatakan la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Agama dan negara adalah 2 hal yang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara,
Kenapa membutuhkan negara? Kalau tanpa negara banyak ajaran-ajaran agama yang tidak bisa diterapkan. Sebaliknya negara membutuhkan agama. Karena kalau negara tidak dikawal dengan agama, tidak akan menjadi tempat yang kondusif untuk menjadi tempat menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Para hadirin sekalian, sekarang negara bangsa atau ad-daulatu di jami'i muwatiniha, negara bangsa itu adalah negara yang menjadi milik seluruh warga negaranya tanpa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dengan berbagai macam etnis, penganut agama dan sebagainya. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Salah satu contoh daripada negara bangsa adalah negara Indonesia. Indonesia ini lahir atas perjuangan seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam perjuangan untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah seluruh komponen bangsa Indonesia, dari berbagai etnis, dari berbagai pemeluk agama. Di situ ada kaum muslimin, ada orang-orang Kristen dan penganut-penganut agama yang lain. Tidak bisa diingkari bahwa yang paling memiliki peran penting bagi berdirinya negara ini adalah kaum muslimin. Karena kaum musliminlah merupakan penduduk mayoritas di negara ini. Akan tetapi tidak bisa dinafikan bahwa penganut agama lain juga memiliki kontribusi dalam berdirinya negara ini. Oleh karena itu, penganut agama lain seperti Kristen, Buddha tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas 2. Muslim, Kristen dan seterusnya memiliki kedudukan yang sama. Para hadirin sekalian, sebuah negara yang didirikan dan dibangun oleh seluruh bangsa dari berbagai penganut agama, rasa-rasanya sulit untuk diproklamirkan sebagai negara Islam. Sulit. Karena penganut agama lain tidak akan setuju, ya kan. Dan pada gilirannya sulit juga untuk melakukan formalisasi syariat atau tatbikus syariat, sulit, ya kan. Akan tetapi tidak berarti bahwa pintu tertutup untuk itu. Masih terbuka lebar pintu untuk menjadikan syariat Islam mewarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini. Karena negara ini adalah mengikuti sistem demokrasi. Kalau masyarakat mayoritas yang diwakili oleh parlemen mau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh undang-undangan, apa sulitnya? Sudah barang tentu yang paling bijak adalah tidak atas nama Islam. Memang substansinya Islam, akan tetapi bungkusnya tidak perlu disebut-sebut Islam. Bisa saja dengan menggunakan istilah tandisul qanun atau Indoneisasi undang-undang. Dulu di Mesir pernah ada gagasan yang namanya tamsilul qanun, Mesirisasi perundang-undangan. Artinya bagaimana undang-undang, hukum dan perundang-undangan yang ada di Mesir itu digali dari budaya orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir adalah orang-orang yang mayoritas adalah orang Islam, yang budayanya tidak bisa dilepaskan dari mazhab-mazhab yang ada. Kalau bisa di negara ini juga melakukan hal seperti itu, yakni mengindonesiakan seluruh undang-undang. Dalam arti bahwa perundang-undangan yang ada di negara ini
digali dari budaya bangsa Indonesia daripada tetap mempertahankan undang-undang yang berasal dari Belanda atau negara-negara barat yang lain. Akan saya tegaskan kembali bahwa secara teoritis sangat mungkin di sebuah negara yang mengikuti sistem demokrasi seperti Indonesia ini mengadopsi nilai-nilai syariah dan menjadikannya mewarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini. Akan tetapi kenyataannya betapa banyak anggota parlemen di negara ini yang mereka adalah mayoritas Muslim tidak memiliki ghairah Islamiyah, atau karena mereka memang tidak begitu paham tentang ajaran-ajaran agama, sehingga sulit untuk dicapai. Akan tetapi perlu disampaikan bahwa ada perbedaan antara tatbiqus syariah dan al-amalu bis syariah. Tatbiqus syariah artinya formalisasi syariah. Al-amalu bis syariah adalah mengamalkan syariah. Mengamalkan syariah itu adalah kewajiban setiap Muslim. Diformalkan atau tidak diformalkan, setiap Muslim wajib mengamalkan syariah. Dan alhamdulillah di negara ini seluruh kaum muslimin memiliki kebebasan untuk mengamalkan syariah, baik yang menyangkut ibadat maupun yang menyangkut hubungan sosial atau muamalat. Yang kurang di negara ini ya hanya itu, yakni tatbiqus syariah, formalisasi syariah itu yang kurang. Akan tetapi orang-orang yang sangat antusias dengan tatbiqus syariah, formalisasi syariah, mereduksi pengertian daripada syariat itu, seolah-olah syariat bagi mereka itu hanya hal-hal yang menyangkut jinayat, menyangkut hudud, menyangkut hukuman, qisas dan sebagainya. Padahal ajaran syariat yang menyangkut jinayat dan ukubat itu tidak lebih daripada 1% daripada ajaran syariat. Dan kalaupun ajaran syariat di sini diformalkan, saya yakin akan sulit juga diwujudkan dalam kenyataan. Kenapa? Sebab karena misalnya persoalan hukuman memerlukan alat bukti yang sangat sulit untuk dibuktikan. Misalnya pencuri harus dipotong tangan. Agar supaya pencuri dipotong tangan, pertama-tama harus disaksikan oleh 2 orang yang adil. Adil artinya diakui oleh masyarakat bahwa 2 orang itu adalah orang yang berkualitas. Mencari 1 orang yang adil saja sudah sulit, apalagi mencari 2. Kalau misalnya ditemukan 2 orang yang adil yang menyaksikan bahwa seseorang itu mencuri, apakah pasti orang yang mencuri itu dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama adalah kenapa dia mencuri. Yang kedua, dalam situasi apa dia mencuri. Yang ketiga, kenapa dia mencuri. Kemudian milik siapa yang dicuri itu. Kemudian berapa banyak barang yang dicuri itu. Kalau beberapa pertanyaan ini tidak bisa dijawab, berarti masih ada kesangsian, ada syubhat. Padahal katanya hadis, idra'u al-hudud bisyubuhat. Hendaklah hukuman-hukuman had itu tidak dilaksanakan selama masih ada syubhat. Persoalannya belum clear. Itu persoalan pencurian. Saya tidak tahu. Kira-kira ada berapa orang yang dipotong tangan dengan alasan mencuri mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Apalagi kalau bicara tentang perzinaan.
agar seseorang itu dihukum dengan alasan berzina, alat buktinya hanya dua. Yang pertama adalah pengakuan dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah kesaksian 4 orang saksi yang berkualitas. Lagi-lagi berkualitas. Hampir mustahil ditemukan 4 orang saksi yang berkualitas dan benar-benar melihat secara jelas praktek perzinaan itu. Pertanyaannya, apa tidak bisa diganti dengan CCTV misalnya, alat-alat modern? Tidak bisa. Kenapa? Sebab karena visi Islam tidak untuk mengungkap aibnya orang, justru sebaliknya untuk menutup aibnya orang. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisitrillah." Barang siapa melakukan aib-aib yang seperti ini, hendaklah dia bertabir dengan tabir Allah, dalam arti tidak mengaku. Para hadirin sekalian, apakah formalisasi syariah itu tak penting? Kita tidak berani mengatakan tak penting. Bahkan menurut saya penting. Akan tetapi bukanlah itu segala-galanya. Yang paling penting adalah mendidik umat ini bagaimana mereka tidak melakukan kejahatan. Tadi disampaikan bahwa negara bukanlah tujuan, akan tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan negara? Tujuan negara itu sama dengan tujuan syariah yang selama ini dikenal dengan maqasidus syariah. Apa tujuan syariah? Imam At-Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa tujuan umum daripada syariah adalah hifdzu nizamil ummah, adalah menjaga tatanan sosial. Bagaimana tatanan sosial ini berjalan secara aman, tentram, ya kan, dan seterusnya. Tatanan sosial yang baik ini meniscayakan adanya perlindungan. Meniscayakan adanya perlindungan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap akal, terhadap keturunan, terhadap harta, dan terhadap kehormatan. Yang kita kenal dengan al-kulliyatul khamsu. Hifdzud din, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasri atau hifdzun nasab, hifdzul mal, dan hifdzul irdi. Dengan adanya perlindungan terhadap beberapa hal itu, akan lahir apa yang namanya keamanan, ketentraman, ya, kesejahteraan. Sehingga negara di mana kita ini berada menjadi tempat yang kondusif untuk menyiapkan bekal hidup di akhirat. Agar negara yang kita tempati ini benar-benar menjadi mazra'atul akhirah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kenapa dikatakan segala-galanya? Karena bahagia tidaknya kita di akhirat tergantung upaya dan persiapan kita waktu di dunia. Oleh karena itu, dunia ini perlu dijaga. Keamanannya, ketentramannya, kesejahteraannya, dan seterusnya. Itu. Para hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.